Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat Umi semuanya. Good morning my student. How are you today? Alhamdulillah wa syukurillah. Let's say to our Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Umi, siapa yang suka membaca buku cerita? Oke, hari ini anak Umi kita akan belajar mengenai cerita tentang Labih dan Arai. Dalam cerita tersebut ada kata-kata unik yaitu yang sering disebut dengan peribahasa. Yuk kita belajar bersama-sama untuk mengartikan peribahasa dalam cerita Labih dan Arai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, yang pertama, membaca peribahasa dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kedua, menjelaskan makna peribahasa dengan bahasa sendiri. Ketiga, menemukan contoh peristiwa dalam cerita Lanai dan Ara sesuai dengan peribahasa. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur dan berpikir kritis secara sederhana. Apa itu peribahasa, Naomi? Ada yang pernah dengar apa itu peribahasa? Peribahasa adalah kalimat pendek yang mengandung nasihat dan arti tertentu. Peribahasa ini biasanya sering digunakan untuk mengajarkan sikap jujur dan perilaku yang baik ya Naomi. Hari ini kita akan belajar tentang mengartikan peribahasa dalam cerita Labih dan Arai. Contoh, pasti ada udang di balik batu. Artinya itu ada maksud tersembunyi di balik suatu perbuatan yang terlihat baik. Ciri-ciri peribahasa itu yang pertama mengandung makna tidak langsung atau sering disebut kiasan. Kedua, disusun dalam bentuk tetap. Ketiga, bersifat turun-temurun. Keempat, mengandung nilai moral dan nasihat. Baik, anak Umi, sebelum Umi menayangkan video cerita Labih dan Arai, anak Umi harus memperhatikan nanti ada beberapa peribahasa yang ditemukan dalam cerita tersebut gitu. Untuk mengartikan peribahasa dalam cerita Labih dan Arai, yang perlu kita ketahui, yang pertama kita harus membaca cerita tersebut dengan baik. Yang kedua, memahami kejadian dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menemukan pesan baik dan perilaku dalam peribahasa itu. Peribahasa itu tidak selalu bermakna sesuai dengan kata-katanya, tetapi memiliki arti kiasan. Sudah paham anak Umi? Oke. Sudah, ini kita saksikan videonya terlebih dahulu ya anak Umi. Oke, baik Naomi. Baik, Naomi, barusan kita sudah melihat tayangan cerita tersebut. Kira-kira siapa nama tokoh cerita tersebut? Iya, Labih dan Arai. Mengapa Arai tiba-tiba baik kepada Labih?
Ternyata Arai memiliki maksud tertentu kepada Labih. Dengan awalnya dia ingin meminjamkan komiknya kepada Labih, tetapi Labih sudah mencurigai kenapa si Arai tiba-tiba baik. Ternyata si Arai baik kepada Labih karena ingin meminjam duit kepada Labih, ya kan Naomi? Untuk membeli apa? Membeli kue dange. Karena si Arai sudah tidak memiliki uang lagi. Uang mingguannya, jajan mingguannya sudah habis. Sedangkan si Labih menggunakan uangnya secukupnya dengan tidak menghabiskan uangnya. Kemudian dia menyimpan sisa uangnya untuk ditabung. Kira-kira Naomi, peribahasa apa yang kamu lihat dalam cerita Labih dan Arai? Iya, ada peribahasa pasti ada udang di balik batu. Itu artinya Naomi, misalnya ketika ada seseorang yang tiba-tiba baik kepada kita, yang tidak biasa, mungkin dia memiliki maksud tertentu sama kita. Misalnya, yang tadi awalnya dia tidak pernah berbagi kepada kita, tiba-tiba baik kepada kita. Bisa jadi dia mempunyai maksud tertentu, ya. Jadi pesan baik dalam peribahasa ini yaitu kita harus berhati-hati dan waspada terhadap orang lain, tidak mudah percaya, ya kan? Kemudian lagi ada peribahasa jangan sampai besar pasak daripada tiang. Tadi si Labi bilang kan kepada Arai, jangan besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Mengajarkan kita untuk tidak membeli sesuatu melebihi kemampuan kita. Misalnya, kita punya uang jajannya 5.000. Kemudian kita ingin membeli jajan harga 10.000. Itu namanya besar pasak daripada tiang, melebihi kemampuan kita untuk membeli sesuatu. Kemudian ada lagi peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu artinya Naomi, ketika kita melakukan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu terasa ringan dan mudah selesai, ya kan? Misalnya contohnya di kelas, anak-anak Umi melakukan piket kebersihan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian mengangkat meja ramai-ramai, ya kan Naomi? Jadi pesan baik apa di sini? Pesan baiknya di sini kita diajarkan untuk hidup rukun, saling kerjasama dan saling tolong menolong. Oke, sudah jelas Naomi? Baik, kita lanjutkan. Naomi pasti bertanya-tanya kan, Umi, untuk apa peribahasa itu? Kira-kira untuk apa ya? Peribahasa digunakan untuk yang pertama memberi nasihat, kedua peribahasa mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, ketiga memberi pelajaran hidup, keempat dari peribahasa kita belajar sikap yang benar, kelima menyampaikan pesan dengan singkat, pesan yang disampaikan dengan kalimat yang pendek dan mudah diingat, mengajarkan nilai kebaikan seperti sikap jujur, hemat, dan bekerja sama. Sampai sini sudah paham, Naomi? Baik. Naomi, tadi kita kan sudah membahas dan Naomi sudah tahu apa arti peribahasa. Jadi di sini kita juga akan mengetahui apa sih makna dan nilai peribahasa tersebut, ya kan? Yang pertama itu mengajarkan tentang moral, kedisiplinan, kebijaksanaan, dan kehidupan sosial. Tadi kita sudah melihat dalam cerita Labih dan Arai, di situ ada peribahasa mengenai pasti ada udang di balik batu. Di situ mengajarkan apa kira-kira Naomi? Iya, bersikap jujur. Kemudian juga ada besar pasak daripada tiang. Di situ mengajarkan peribahasa tersebut untuk kita berhemat dan tidak boros. Harus menggunakan uang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada lagi
peribahasa yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi di situ mengajar kita untuk apa? Untuk bergotong royong, saling kerjasama, ada rasa tanggung jawab, dan saling tolong menolong. Sudah jelas kan Anak Umi? Oke, baik kita lanjutkan ya. Bagaimana peribahasa itu bisa digunakan? Ya, peribahasa itu digunakan saat kita ingin mengingatkan teman berbuat dalam kebaikan. Misalnya dalam cerita Labi dan Arai tadi. Labi adalah kakak yang selalu menyisihkan uangnya dan tidak menghabiskan uang mingguan yang diberikan oleh orang tuanya. Sementara Arai yang diberikan jajan juga seperti Labi langsung menghabiskan uangnya. Jadi ketika dia ingin membeli kue dange, uangnya tadi sudah tidak ada lagi dan tidak bisa membeli kue dange. Jadi apa yang dilakukan si Arai? Iya, meminjam uang kepada Labi. Dan Labi mengingatkan kepada Arai, Arai harus pandai-pandai menggunakan uang, harus selalu berhemat dan tidak boros. Ya kan Anak Umi? Iya, jadi kita dalam hidup ini tidak boleh menggunakan uang dengan sembrono, tidak boleh menggunakan uang dengan sembarangan ya Anak Umi, harus berhati-hati, harus bisa menyisihkan sebagian untuk ditabung ya kan. Jadi untuk apa peribahasa ini digunakan? Untuk mengingatkan anak-anak agar berhati-hati dalam menggunakan uang, harus bisa berhemat dan tidak boros. Paham kan Anak Umi? Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, anak-anak Umi, di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita Labi dan Arai tadi. Yang pertama, dalam cerita tersebut mengajarkan kita untuk harus berhati-hati dalam menggunakan uang, ya kan? Berhati-hati terhadap orang lain karena bisa jadi orang yang berbaik kepada kita itu memiliki maksud tertentu, ya kan? Tadi peribahasanya pasti ada udang di balik batu. Kemudian dalam cerita Labi dan Arai ini mengajar kita untuk bersikap jujur seperti Labi. Kemudian kita harus menggunakan uang sesuai kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian mengajarkan kita jangan boros, jangan membeli sesuatu yang tidak perlu, membeli sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya tadi, misalnya uang jajan kita hanya 5.000, tetapi kita membeli jajan yang harga 10.000. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Kita diajarkan untuk menabung sebagian uang jajan. Membeli alat tulis karena perlu, bukan karena kita inginkan. Misalnya kita lihat ada alat tulis baru yang cantik, kita pingin untuk membeli. Padahal kita sudah memiliki pensil. Itu namanya besar pasak daripada tiang ya Naomi. Paham sampai sini? Oke. Kemudian jika ada pekerjaan berat, kita mengerjakannya sama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika ada pekerjaan yang berat, ketika kita melakukan bersama-sama akan terasa ringan. Mengajarkan untuk kita bersikap rukun, saling tolong menolong, kerjasama, dan tanggung jawab. Misalnya, tadi contohnya membersihkan kelas bersama-sama, membantu teman kesulitan, dan tidak boleh membiarkan teman bekerja sendiri. Sudah paham Anak Umi? Jadi kesimpulan dari peribahasa ini adalah peribahasa kita ketahui adalah kalimat pendek yang berisi tentang nasihat dan pelajaran hidup. Peribahasa digunakan untuk memberi nasihat, mengingatkan kebaikan dan menasihati orang lain, mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, hemat, kerjasama, dan berhati-hati. Peribahasa juga digunakan di kehidupan sehari-hari agar kita berperilaku baik, ya kan? Setiap peribahasa memiliki arti, makna khusus yang bisa membantu kita berpikir sebelum bertindak. Anak-anak hebat Umi, hari ini kita sudah belajar
mengartikan peribahasa yang ada di cerita Labi dan Arai. Semoga pesan baik yang ada dalam cerita Labi dan Arai bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih anak Umi sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.